Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Malam. Malam ini aku akan bercerita tentang kisah misteri. Disclaimer dulu ya guys, cerita ini hanya fiktif belaka. Apabila terdapat kesamaan nama dan tempat dalam cerita ini, hanyalah kebetulan semata tanpa ada unsur kesengajaan. Baiklah, tanpa berlama-lama, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya. Malam itu datang perlahan, seperti sesuatu yang tidak ingin terburu-buru turun ke bumi. Langit desa mulai berubah warna, dari jingga ke unguan, lalu perlahan memudar menjadi gelap. Angin berembus pelan, menyusup di antara pepohonan, menggerakkan dedaunan yang sudah lama kering dan jatuh di tanah. Suara azan maghrib baru saja berhenti bergema dari surau kecil di tengah desa, dan satu persatu rumah mulai menutup pintu. Seperti ada kesepakatan tak tertulis antara semua orang untuk segera berada di dalam rumah sebelum malam benar-benar mengambil alih. Di ujung jalan kecil yang jarang dilewati, berdiri sebuah rumah tua yang tampak asing dibanding rumah lain di sekitarnya. Cat dindingnya sudah lama mengelupas, meninggalkan noda kusam dan warna coklat pudar, seperti bekas luka yang tidak pernah disembuhkan. Kaca jendelanya buram, penuh goresan dan debu. Di halaman depannya rumput liar tumbuh tinggi, tanpa ada yang berani memangkas. Pagar kayunya miring, sebagian patah, seolah sudah tidak sanggup lagi menahan waktu yang terus berjalan. Sekilas, rumah itu memang hanya terlihat seperti bangunan tua biasa, tapi bagi warga desa, rumah itu bukan rumah kosong, bukan sekadar bangunan yang ditinggalkan. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang tidak terlihat tetapi selalu terasa. Orang-orang di desa itu sudah terbiasa melewati jalan lain, meski harus memutar lebih jauh. Mereka seperti sepakat untuk tidak membicarakannya, seolah dengan tidak membicarakannya, rumah itu akan berhenti terlihat. Namun kenyataannya, rumah itu selalu ada di sana, diam, menunggu. Seperti mata yang terus memperhatikan, meski dari kejauhan. Dari cerita orang tua yang sudah tinggal di desa itu sejak lama, rumah tersebut dibangun di atas bekas area pemakaman tua. Pemakaman itu sudah dipindahkan bertahun-tahun yang lalu karena wilayah desa diperluas. Semua makam dipindahkan, semua nama dipindahkan, semua nisan dipindahkan. Tapi, katanya, tidak semua jasad ikut berpindah. Ada yang tertinggal, ada yang terkubur di bawah tanah rumah itu. Dan sejak saat itu, warga desa mulai percaya bahwa rumah itu membawa sesuatu yang tidak seharusnya ada. Malam-malam setelah maghrib selalu menjadi waktu paling sunyi di sekitar rumah tersebut. Tidak ada yang berjalan lewat, tidak ada suara anak bermain, tidak ada orang yang sengaja melintas. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara angin yang kadang bergerak pelan, kadang berhenti mendadak seperti takut melintasi halaman rumah itu. Udara di sekitar sana terasa lebih dingin dibanding tempat lain. Bahkan seekor anjing kampung yang biasanya suka berlarian di sekitar jalan desa selalu berhenti beberapa meter sebelum rumah itu, menunduk, lalu berbalik arah tanpa alasan yang jelas. Orang-orang di desa selalu memberi pesan sederhana kepada siapapun yang baru tinggal di sana. Pesan yang terdengar ringan, tapi selalu diucapkan dengan nada serius. Kalau sudah maghrib, jangan mendekat ke rumah itu, jangan menoleh ke jendelanya, dan jangan pernah mencoba masuk. Tidak ada yang berani bertanya alasan sebenarnya. Semuanya sudah cukup mengerti. Larangan itu bukan sekadar kepercayaan, bukan hanya cerita lama. Larangan itu muncul dari sesuatu yang pernah terjadi, sesuatu yang membuat semua orang memilih untuk percaya. Namun seperti biasa, rasa penasaran manusia tidak pernah mudah dikendalikan. Selalu ada orang yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ada di dalam rumah itu? Mengapa semua orang menghindarinya?
Mengapa rumah itu dibiarkan kosong selama puluhan tahun, padahal lokasinya ada di tengah desa? Dan kenapa ketika seseorang melewati depan rumah tersebut, meski sekilas saja, selalu muncul perasaan seperti sedang diperhatikan? Beberapa warga yang pernah tanpa sengaja melintas saat malam hari menceritakan pengalaman yang hampir sama. Mereka mengatakan bahwa ketika langkah kaki tepat pada bagian jalan di depan halaman rumah itu, udara tiba-tiba berubah. Rasanya seperti berjalan masuk ke ruang lain yang lebih sunyi, lebih dingin, dan lebih berat. Bahkan napas pun terasa berbeda, seolah malam di depan rumah itu bukan hanya gelap, tapi juga padat. Dari arah jendela rumah tua itu, mereka sering melihat bayangan seseorang yang sedang duduk. Bukan bayangan samar yang berubah-ubah, bukan imajinasi. Bayangan itu jelas, seperti siluet tubuh seorang nenek yang duduk membungkuk di dekat jendela. Rambutnya panjang, beruban, terurai ke depan menutupi sebagian wajahnya. Bahunya terlihat turun, tubuhnya tampak lemah, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah hampir semua orang melihat posisi yang sama. Nenek itu tidak bergerak, tidak menoleh, tidak berdiri, tidak berjalan. Hanya duduk, diam, seperti sedang menanti seseorang yang penting. Orang-orang yang melihatnya mengatakan hal yang mirip. Sosok itu terlihat bukan seperti hantu yang siap menakuti, melainkan seperti seseorang yang masih punya penantian dan belum bisa pergi karena sesuatu. Beberapa orang pernah memutuskan untuk tidak percaya. Mereka mencoba menganggap semua cerita itu hanya sugesti. Mereka bilang mungkin hanya bayangan pohon, mungkin hanya kain yang tertiup angin, mungkin hanya ilusi mata malam hari. Tapi semakin banyak orang yang bercerita, semakin kuat keyakinan bahwa apa yang mereka lihat memang benar-benar ada. Karena orang yang melihat sosok itu tidak hanya satu, tidak hanya dua, bahkan orang-orang yang awalnya tidak percaya, pada akhirnya ikut diam dan memilih tidak membahasnya lagi. Malam-malam setelah maghrib menjadi waktu yang paling mereka hindari. Apalagi ketika udara semakin sunyi dan lampu-lampu rumah warga mulai dipadamkan satu persatu. Bayangan rumah tua itu seperti semakin menekan, semakin nyata, semakin dekat. Dari kejauhan, jendela yang buram itu masih terlihat, dan seolah selalu ada mata yang menatap keluar. Pada suatu malam, seorang lelaki tua yang pernah tinggal di dekat rumah itu bercerita bahwa dulu, sebelum rumah tersebut dibangun, ada seorang nenek yang dimakamkan di area pemakaman lama itu. Nenek itu hidup sendirian semasa hidupnya, tidak punya keluarga, tidak punya sanak saudara, tidak ada yang menjenguk saat ia sakit, dan tidak ada yang duduk di sampingnya ketika ia meninggal. Ia dimakamkan tanpa banyak orang yang tahu. Dan ketika pemakaman dipindahkan, makamnya tertinggal, terkubur di bawah tanah rumah itu. Dan sejak saat itu, warga desa mulai percaya bahwa rumah itu membawa sesuatu yang tidak seharusnya ada. Malam-malam setelah maghrib selalu menjadi waktu paling sunyi di sekitar rumah tersebut. Tidak ada yang berjalan lewat, tidak ada suara anak bermain, tidak ada orang yang sengaja melintas. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara angin yang kadang bergerak pelan, kadang berhenti mendadak, seperti takut melintasi halaman rumah itu. Udara di sekitar sana terasa lebih dingin dibanding tempat lain. Bahkan seekor anjing kampung yang biasanya suka berlarian di sekitar jalan desa, selalu berhenti beberapa meter sebelum rumah itu. Menunduk, lalu berbalik arah tanpa alasan yang jelas. Sejak cerita-cerita itu mulai menyebar, tidak ada lagi yang berani bermain di sekitar rumah itu. Anak-anak tidak diperbolehkan lewat, bahkan di siang hari sekalipun. Orang-orang yang bekerja hingga malam selalu memilih pulang memutar, meski jaraknya lebih jauh. Rumah itu tidak pernah direnovasi, tidak pernah ditempati, tidak pernah dijual. Bukan karena tidak ada yang tertarik, tetapi karena semua orang tahu bahwa di dalam rumah itu ada seseorang yang masih tinggal. Seseorang yang sudah lama tidak terlihat, tapi belum pernah benar-benar pergi. Dan malam demi malam, setiap selesai maghrib, jendela itu masih tetap berdiri di tempat yang sama. Diam, membiarkan bayangan nenek itu tetap ada di sana. Duduk, menunggu,
seolah waktu tidak lagi berjalan baginya. Dan siapapun yang kebetulan melewati jalan itu akan selalu bertanya dalam hati, siapa sebenarnya yang masih tinggal di dalam rumah itu? Dan untuk siapa nenek itu terus menunggu? Malam itu, jalan desa sudah hampir sepenuhnya sepi. Hanya ada 1-2 lampu rumah yang masih menyala redup, seperti sedang bertahan dari rasa takut yang tidak pernah disebutkan secara langsung. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin yang berhembus membawa aroma tanah basah yang sulit dijelaskan. Di kejauhan, suara serangga malam terdengar pelan. Namun semakin dekat ke arah rumah tua di ujung jalan itu, suara mereka seperti menghilang perlahan, meninggalkan keheningan yang terasa tidak wajar. Di desa itu, ada seorang pemuda yang dikenal pemberani. Ia tidak percaya pada cerita-cerita mistis, apalagi tentang rumah tua yang katanya dihuni arwah seorang nenek. Baginya semua itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Malam itu, ia baru pulang dari rumah temannya dan memilih memotong jalan melewati depan rumah tua tersebut. Jaraknya lebih dekat, dan ia berpikir tidak ada alasan untuk menghindar dari sesuatu yang menurutnya tidak nyata. Awalnya, langkah kakinya terasa biasa saja. Jalan tanah yang ia lalui terasa lembut di bawah sepatu, dan suara langkahnya terdengar pelan namun jelas. Namun, semakin ia mendekat ke arah rumah tua itu, suasana perlahan berubah. Udara yang tadinya dingin kini terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Angin berhenti berhembus, dan suara malam menghilang. Yang tersisa hanyalah keheningan. Keheningan yang terasa tidak alami. Pemuda itu mengerutkan kening. Ia berhenti sejenak, menatap ke depan. Rumah tua itu berdiri diam, gelap dan tidak bergerak. Tidak ada cahaya dari dalam. Tidak ada tanda kehidupan. Namun entah mengapa, ia merasa seperti rumah itu sedang memperhatikannya. Ia menelan ludah pelan, lalu melanjutkan langkah, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul di dalam dadanya. Ketika ia melewati halaman rumah itu, bau tanah basah tiba-tiba tercium sangat kuat. Bau yang tajam menusuk hidung, seperti bau tanah yang baru saja digali. Nafasnya terasa berat, dan dadanya mulai terasa sesak. Ia berhenti lagi, menoleh sedikit ke kanan, tepat ke arah jendela rumah. Jendela itu buram, retak di beberapa bagian, dan dipenuhi debu yang menempel selama bertahun-tahun. Namun di balik kaca yang kusam itu, ada sesuatu. Matanya perlahan membesar. Di balik jendela, terlihat bayangan seseorang yang sedang duduk. Tubuhnya membungkuk, rambutnya panjang dan beruban, jatuh menutupi sebagian wajahnya. Bahunya terlihat turun, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan beban. Sosok itu tidak bergerak, tidak menoleh, tidak menunjukkan tanda apapun. Hanya duduk diam seperti patung yang sudah lama ditinggalkan zaman. Jantung pemuda itu berdegup semakin cepat. Tangannya mulai berkeringat. Namun ia mencoba tetap tenang, meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan, hanya ilusi mata yang lelah. Ia memalingkan wajah, berniat melanjutkan langkahnya. Tetapi sebelum kakinya sempat bergerak, ia mendengar sesuatu. Suara itu muncul pelan, sangat dekat, seolah berasal dari tepat di telinganya. Sebuah nafas berat, dalam. Lalu terdengar suara perempuan tua yang berbisik pelan, dengan nada lembut namun dingin. "Jangan pergi, temani nenek sebentar." Tubuh pemuda itu langsung kaku. Tenggorokannya tercekak, bulu kuduknya berdiri. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Mulutnya seolah terkunci, nafasnya tersendat, dan tubuhnya mulai bergemetar tanpa bisa dikendalikan. Ia merasakan sesuatu berdiri sangat dekat di belakangnya, begitu dekat hingga ia bisa merasakan hembusan nafas dingin di lehernya. Perlahan, tanpa ia sadari,
Kepalanya mulai bergerak sedikit ke samping. Matanya melirik ke arah jendela lagi. Dan kali ini, sosok itu tidak lagi duduk. Sosok nenek itu kini berdiri di balik jendela. Kepalanya miring ke satu sisi. Matanya terbuka lebar, namun kosong, seperti bola mata tanpa jiwa. Bibirnya melengkung pelan, membentuk senyum yang sangat tipis. Senyum yang tidak terasa hangat, tetapi terasa asing dan menakutkan. Pemuda itu mencoba bergerak, namun kakinya terasa berat, seperti tertanam di tanah. Nafasnya semakin pendek, keringat dingin mengalir di pelipis. Dan kemudian, suara itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih jelas. Sudah lama, nenek menunggu. Suara itu tidak terdengar marah, tidak terdengar menyeramkan. Justru terdengar sedih seolah datang dari seseorang yang kesepian. Namun justru disitulah ketakutan terbesar muncul. Karena ini bukan suara yang mencoba menakuti, melainkan suara yang memohon untuk ditemani. Malam itu, pemuda tersebut tidak pernah sampai ke rumahnya. Keesokan paginya, warga desa menemukannya berdiri di halaman rumah tua itu. Matanya terbuka menatap ke arah jendela, tanpa berkedip. Tubuhnya kaku, bibirnya membentuk senyum tipis. Senyum yang terlihat aneh, seperti senyum seseorang yang tidak lagi sepenuhnya sadar. Ketika beberapa warga mencoba memanggilnya, ia tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam, seolah pikirannya masih tertahan di suatu tempat yang tidak bisa dijelaskan. Saat akhirnya ia bisa berbicara, suaranya pelan, lemah, dan terdengar seperti seseorang yang baru terbangun dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Dengan suara hampir berbisik, ia hanya mengatakan satu hal. Neneknya sendirian, dia masih menunggu. Ucapan itu membuat seluruh warga terdiam. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Tidak ada yang berani memaksanya menjelaskan apa yang sebenarnya ia lihat. Karena dari tatap matanya, semua orang tahu bahwa apapun yang ia alami malam itu bukan sesuatu yang ingin ia ingat kembali. Sejak kejadian itu, larangan melewati rumah tua tersebut setelah maghrib menjadi semakin kuat. Tidak ada lagi yang berani mencoba. Tidak ada lagi yang menganggap cerita itu sekedar mitos. Semua orang sadar bahwa rumah itu bukan rumah kosong. Rumah itu bukan bangunan tanpa penghuni. Di dalamnya masih ada seseorang yang tinggal. Seseorang yang tidak pernah benar-benar dimakamkan dengan tenang. Seseorang yang masih duduk di jendela, menatap jalan desa setiap kali malam datang. Dan sejak malam itu, rumah tua itu tidak hanya menjadi bagian dari cerita lama, tetapi berubah menjadi peringatan bahwa ada sesuatu yang tidak pernah pergi, sesuatu yang masih menunggu, sesuatu yang hanya muncul setelah maghrib. Malam itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Angin berhenti, suara jangkrik lenyap, seolah seluruh kampung ikut menahan napas. Rumah tua di atas bekas kuburan itu berdiri gelap, hanya diterangi sedikit cahaya bulan yang menembus sela-sela genteng tua. Di dalam rumah, udara terasa dingin menusuk tulang. Lantai kayu berderit setiap kali ada langkah yang lewat, meski tidak ada seorang pun di sana. Malam itu, seseorang akhirnya memberanikan diri kembali masuk ke rumah itu. Bukan karena penasaran lagi, tapi karena rasa bersalah, sekaligus rasa takut yang sudah tidak tertahankan. Sejak malam terakhir mendengar suara perempuan tua memanggil namanya, hidupnya tidak pernah tenang. Setiap malam ia mimpi buruk, setiap sudut rumah terasa diawasi. Dan setiap kali lewat dekat rumah kosong itu, tubuhnya bergemetar tanpa sebab. Ia berdiri di depan pintu rumah, menarik napas panjang, bau tanah basah kembali tercium. Seakan-akan ada sesuatu yang baru saja digali di bawah rumah itu. Pintu tua itu kembali terbuka pelan, meski tidak disentuh. Suara engsel berderit mengiris telinga. Suasana di dalam rumah terasa berbeda, lebih gelap,
lebih berat, lebih hidup. Langgahnya masuk dengan pelan. Suara kakinya beradu dengan lantai kayu yang dingin. Setiap langkah terasa seperti mendekat ke sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia sentuh. Udara semakin dingin, nafas terasa mengembun. Di tengah ruangan, ia melihat kursi goyang tua itu. Masih sama, masih berada di tempatnya, masih bergoyang pelan, seolah ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat pelan, seperti desahan, seperti suara perempuan tua, bernafas di belakangnya. Sudah pulang. Tubuhnya membeku, ia tidak bisa bergerak, tenggorokannya kering. Perlahan ia merasakan nafas dingin tepat di tengkuknya. Bulu kudutnya berdiri, matanya memanas. Ia mencoba berdoa, tapi suaranya tercekak. Kursi goyang berhenti bergerak. Suasana hening. Hanya terdengar suara langkah kaki berjalan perlahan di belakangnya. Ia memutuskan memberanikan diri menoleh. Pelan, sangat pelan. Dan saat kepalanya hampir berbalik, sebuah tangan keriput yang pucat mencengkeram bahunya. Dingin, kaku, berat. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, lebih menusuk telinga. Jangan pergi lagi. Di sini tempatmu. Matanya menoleh sempurna. Di hadapannya berdiri sosok perempuan tua. Rambut panjang beruban menjuntai menutup sebagian wajahnya. Kulitnya pucat keabu-abuan. Matanya hitam pekat, kosong, seperti tidak punya jiwa. Mulutnya senyum, tapi senyum itu terasa salah. Sangat salah. Nenek itu memandangi wajahnya lama sekali. Lalu perlahan kepala nenek itu bergerak menunjuk ke lantai rumah. Lantai kayu retak itu yang ternyata bukan sekadar lantai, melainkan bekas galian, bekas lubang, bekas makam lama yang ditimbun dan dijadikan pondasi rumah. Dalam sekejap, lantai itu seolah berubah wujud di matanya. Ia melihat bayangan tulang belulang, kain kafan robek, tanah yang basah, bekas liang yang sudah lama terkubur, namun kini seperti terbuka kembali. Sosok nenek itu bergerak mendekat perlahan. Wajahnya semakin dekat, matanya semakin besar, dan dalam hitungan detik, senyumnya berubah menjadi tatapan marah. Teriakan panjang menggema memenuhi rumah. Lantai kayu pecah. Gelap, hening. Setelah malam itu, orang tersebut tidak pernah kembali pulang. Warga kampung hanya menemukan alas kakinya tertinggal di depan pintu rumah tua itu. Tidak ada jejak keluar, tidak ada tanda-tanda kabur. Seolah orang itu lenyap begitu saja. Rumah itu sekarang semakin jarang dilihat orang. Siapapun yang lewat depan rumah itu memilih untuk tidak menoleh. Tidak ingin mendengar suara panggilan halus dari dalam. Karena menurut cerita warga, jika seseorang sudah dipanggil dengan suara lirih itu, maka cepat atau lambat rumah itu akan menelannya. Dan sampai sekarang, rumah kosong di atas bekas kuburan tua itu masih berdiri. Terkadang di malam tertentu, kursi goyang tua itu masih terlihat bergerak, meski tidak ada angin. Seolah ada seseorang yang masih duduk di sana, menunggu, memanggil, mencari siapa yang berani datang setelah maghrib. Cerita ini bukan sekadar mitos bagi warga sekitar. Ini adalah peringatan. Jika ada rumah kosong yang terasa dingin, jika lantainya seperti menyimpan sesuatu di bawahnya, jika ada kursi tua yang bergerak sendiri, mungkin itu bukan rumah biasa. Dan mungkin ada seseorang yang masih tinggal di sana, menjaga, menanti, dan tidak pernah benar-benar pergi. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa menyajikan tayangan yang lebih baik lagi. Saya Echa, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.